Hai, sekarang jam setengah 12. Saya mau baca buku Kedikdayaan Nazi Jerman tahun 1933 sampai 1945. Ini buku nggak tahu dapat dari mana tuh, Mak. Saya iseng aja bongkar punyanya koleksi ayah saya. Dan kemudian cocok nih buku, kayaknya seru. Makanya aku baca. Entah aku baca sih dari tahun lalu, cuma let's talk again. Hitler dan pemimpin yang megalomania. Betapapun dianggap bertanggung jawab atas kematian puluhan juta jiwa semasa Perang Dunia II, Adolf Hitler tetap akan dicatat sebagai penuntut sejarah dunia. Ia adalah salah satu segelintiran tentara rendahan yang sanggup tampil menjadi hantu dunia, membawa Jerman keluar dari cengkraman sekutu dan bangkit menjadi penguasa Eropa. Sebuah upaya besar yang bahkan seorang jenderal sekutu pun kecil kemungkinan tak akan sanggup melakukannya. Tak heran jika kemudian banyak ahli sejarah, politik, bahkan kejiwaan lalu tertarik membedah profil Hitler secara mendalam. Nazi, partai berpengaruh yang ia pimpin, serta The Third Reich, visi masa depan Jerman yang ia perjuangkan, memang merupakan fenomena tersendiri. Begitu pula dengan angkatan perang Jerman yang sanggup merangsek begitu cepat ke negara-negara sekitar Jerman. Namun Hitler adalah sosok sentral yang jauh lebih fenomenal. Berbagai penilaian diberikan oleh para pengamat, sejawat, dan orang-orang yang pernah berada di lingkaran terdalamnya. Ada yang menyebutnya sebagai nasionalis sejati, orator yang sanggup mempengaruhi orang, penjahat perang yang sadis, psikopat. Tapi ada pula yang menyebutnya sebagai pemimpin agung, serta pemimpin yang lembut dan teman yang kebapakan. Profilnya amat variatif. Tergantung perspektif kita memandang dia secara apa. Apapun itu keputusannya untuk bunuh diri di ujung keambrukan Jerman Nazi harus dianggap sebagai akhir dari sebuah kisah besar yang ironis sekaligus tragis. Jadi ketika Jerman sudah hampir kalah oleh sekutu, Hitler dan istrinya, saya lupa namanya, itu bunuh diri. Ya, ketimbang mati di tangan sekutu lebih baik bunuh diri. Ia berhasil membawa keluar rakyatnya yang tengah didera depresi ekonomi hebat, mampu membangun angkatan perang hingga terdikdaya di Eropa. Namun justru memilih mengakhiri hidupnya dengan menelan racun dan menembakkan pistol ke mulut bersama istrinya Eva Braun. Ia bunuh diri di bunker bawah kota Berlin pada 30 April 1945. Ketika disadari bahwa Rusia, musuh besarnya, telah berhasil menguasai kota Berlin. Kepada sejumlah perwira dan dokter yang mendampinginya di hari-hari terakhir, ia menyatakan merasa terhormat mati bunuh diri ketimbang menyerah kepada tentara Rusia atau dihadapkan dengan pengadilan perang. Jadi Hitler ini dianggap penjahat perang yang begitu luar biasa. Ambisinya menguasai Eropa tak pernah padam hingga ia memutuskan bunuh diri. Dari sekian telaah profil yang ditunjukkan kepadanya, kok hilang dah. Yang menarik perhatian untuk diketengahkan adalah visinya yang megalomania. Banyak yang berpendapat justru dari karakternya inilah Hitler yang secara intelijensia sebenar-benarnya pas-pasan memiliki ambisi yang kelewat batas. Ya, misalnya ingin menjadi Jerman, menjadi tuan di bumi ini atau Lord of the Earth. Untuk itu ia harus lebih dulu memimpin Jerman meraih kembali kedikdayaan Imperium Roma. Wah, ditelepon nih. Tak rampungnya sih. Roma yang pernah berjaya antara tahun 962 hingga 1806. Kala itu, Kekaisaran Jerman nyaris menguasai seluruh daratan Eropa, membentang dari wilayah Jerman, Austria, Swiss, Liechtenstein, Belgia, Belanda, Luxembourg, Czech, Slovenia, hingga ke sebelah timur Prancis, utara Italia, dan barat Polandia. Wilayah itu bergabung dalam rentang masa ratusan tahun. Namun kelak
Hitler nyaris menyatukannya hanya dalam 12 tahun. Seluruh kontinental Eropa nyaris disatukannya kecuali Swiss, Spanyol, Liechtenstein, Swedia, Portugal, Andorra, Vatikan, dan wilayah Ural. Akan tetapi, untuk mencapai kejayaan yang begitu cepat tersebut, Hitler memang harus memaksakan banyak hal. Misalnya dengan memerintahkan jutaan tentaranya merebut Rusia walau dalam cuaca tidak bersahabat, menghabisi lawan-lawan politik dan kaum Yahudi dengan cara yang sangat amat sadis, serta berulang kali menegaskan pada dunia bahwa Jerman adalah bangsa dari ras tertinggi, yakni ras Arya. Ia kabarnya telah membunuh 11 juta orang, secara langsung maupun tak langsung. Secara tak langsung di sini maksudnya misalnya Hitler membunuh satu keluarga, berarti kayak satu keluarga itu ada satu bapak, satu istri, dua anak. Dia dibunuh. Jadi dia itu misalnya miskin ya, satu keluarga itu miskin dan yang mencari nafkah itu hanya si bapak. Terus ketika Nazi membunuh bapaknya, keluarganya itu kan otomatis nggak dapat apa-apa, yang mati, ujung-ujungnya mati. Berarti yang dibunuh satu, tapi efeknya langsung ketiga orang, kena tiga orang tersebut, gitu maksudnya. Kalau masuk ke wilayah ke Rusia, Nazi Jerman juga telah membunuh lebih dari 20 juta orang penduduk sipil Soviet dan 7 juta tentara Soviet. Keinginannya harus diakui memang kerap membuat para panglima perangnya geleng kepala. Menurut situs www.wizkek.com, Hitler tersendiri bisa dijadikan contoh kasus megalomania paling ekstrem dalam sejarah modern. Karakter megalomanianya telah memberi inspirasi serta mendorong untuk menguasai dunia, terakhir kembali menjadi ras superior dan memicu diri untuk memusnahkan ras lain. Sisi kejiwaan yang satu ini juga telah menggiringnya untuk merusak segala hal yang berada di luar apa yang telah diyakininya. Keburukan lain dari seorang yang terkurung karakter megalomania adalah bahwa ia akan menganggap segala hal yang berada di luar kendalinya sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Hal ini bisa terjadi karena egonya amat rapuh, tak punya kepercayaan diri, dan tak bisa menyembunyikan ketakutan yang amat mengada-ngada. Sayangnya Hitler bukanlah contoh terakhir. Kolumnis Julier Ebbets yang biasa menulis artikel dan kritik tajam di AS misalnya, melihat bahwa kebijakan luar negeri yang dilancarkan Presiden AS George W. Bush sedikit banyak yang memancarkan visi yang megalomania dengan pola yang begitu mirip. Dalam kaitan ini, jika Hitler memulainya lewat perjanjian Versailles dan serangan teroris terhadap gedung Reichstag di Berlin, Bush memulai upayanya untuk menguasai dunia lewat isu serangan 9 September. Ya itulah komen menara kembar itu. Ebbets mencurigai serangan teroris ke jantung AS tersebut sebagai sebuah konspirasi tingkat tinggi, di mana Bush dan sejumlah koleganya yang tergabung dalam kelompok neokons atau neokonservatif secara tersamar selanjutnya memanfaatkannya untuk menguasai dunia lewat paham kapitalisme, pasar bebas, dan demokrasi liberal yang amat American style. Untuk menahan serangan dari luar, Bush sendiri membentenginya negerinya dengan seperangkat The Homeland Security Act dan Departemen Keamanan Dalam Negeri yang baru saja dibentuk, atau Pattern of Megalomania tahun 2003. Meski tersamar, serangan politik luar negeri yang dilancarkan menurut pola megalomania ini sesungguhnya sudah terendus dan menuai banyak sindiran di berbagai negara. Begitupun toh ada seorang kepala negara yang mati-matian mendukungnya, yakni Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Ia bahkan tak sungkan memaksakan paham kapitalisme pasar bebas kepada Rusia dan Cina yang memang kerap membandel terhadap AS. Dalam pidatonya mengenai tatanan dunia baru disampaikan pada 29 April 2003 misalnya, Blair pernah secara terang-terangan memperingatkan Presiden Putin untuk menghentikan seluruh upaya menyaingi kekuasaan darat. Dunia tak punya pilihan untuk berpihak kepada AS, tandasnya. Hari itu juga Putin melontarkan pernyataan yang lumayan keras. We are not with you and we don't believe you. Kami tidak bersamamu dan kami tidak mempercayaimu. Tampak sudah bahwa dunia memang tengah menapaki sebuah tatanan baru.
jika jalan ke Mekah yang ditawarkan Hitler begitu lugas sekaligus naif, yang kini ada amatlah tersamar dan penuh jebakan. Oke, segitu dulu ya. Saya mau angkat telepon. Ini udah patch-nya halaman Tahbeta. Ini tentang rage ketiga. Oke, see you di part kedua.